Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kita membahas kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, ringkasan fikih dari kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Di malam ini kita masih melanjutkan babun fi ahkami shalatil istisqa, bab seputar hukum-hukum yang terkait dengan salat istisqa, salat minta hujan. Baik ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah, telah berlalu kepada kita dalil-dalil tentang penganjuran dan disyariatkannya salat istisqa. Bahwa salat istisqa itu adalah salat yang dilakukan saat hujan tidak kunjung turun. Dan ini sudah ada sejak zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam yang Allah beritakan di dalam Al-Baqarah ayat 60 bahwa beliau pernah meminta hujan kepada Allah. Tatkala beliau berfirman, Allah berfirman, wa idistasqa Musa liqaumihi. Ingatlah ketika Musa itu meminta hujan kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kaumnya, menunjukkan bahwa istisqa, permintaan hujan itu turun, itu sudah ada sejak masa sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita masuk pada pembahasan hukum salat istisqa. Beliau mengatakan, hafizahullah ta'ala, wa hukmu salatil istisqa annaha sunnatun muakkadatun, bahwa hukum dari salat istisqa itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Berarti tatkala seorang melakukannya dia mendapatkan pahala, dan jika dia tidak melakukan maka tidak apa-apa, dia tidak berdosa dengan itu, karena salat istisqa ini dihukumi sebagai sunnah. Tapi sunnahnya bukan sunnah biasa, tapi sunnahnya itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah, kenapa bisa ditekankan dan ini merupakan sunnah? Liqauli Abdullah bin Zaid, karena diucapkan oleh Abdullah bin Zaid, kharaja Nabi SAW, ini seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia menceritakan, Abdullah bin Zaid mengatakan, kharajan nabiyyu yastasqi. Nabi SAW pernah keluar, kharaja bermakna fa'ala, Nabi keluar untuk melakukan yastasqi, melakukan salat minta hujan. Ini disaksikan oleh sahabat ya, bahwasanya menunjukkan salat istisqa ini tidak dilakukan di kamar masing-masing, tapi dilakukan di tempat yang terbuka, di lapangan. Inilah tempat persyariatan salat istisqa.
Sehingga para sahabat itu tahu bahwa Nabi SAW sedang keluar dan beliau melakukan sholat minta hujan saat hujan tidak kunjung turun. Fatawajjaha ila al-qiblah. Apa yang beliau lakukan? Yang pertama, beliau menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, menunjukkan sholat itu memang diantara syarat sahnya yaitu istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Sholat apapun itu yang namanya sholat, maka dipersyaratkan untuk menghadap kiblat. Apabila ada orang yang sholat tidak menghadap kiblat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, maka sholatnya tidak sah jika dia melakukan itu dengan unsur kesengajaan, kecuali dalam keadaan darurat, dalam keadaan tidak mengetahui arah kiblat atau sangat sulit untuk menetap di atas arah kiblat. Seperti misalnya kita berada di atas kapal, berada di atas pesawat yang mungkin saja arah dari kendaraan-kendaraan ini akan berpaling dari arah kiblat tatkala kita memulainya, maka ini darurat. Maka ini apa? Darurat. Maka sholat menghadap kiblat itu bukan hanya untuk sholat wajib, tapi semua yang dikatakan sebagai sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, termasuk sholat minta hujan. Sholat apa? Minta hujan. Lalu ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, setelah beliau menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, Nabi SAW beliau berdoa. Beliau apa? Berdoa, menunjukkan bahwasanya memang seorang hamba itu senantiasa merasa butuh kepada Tuhannya. Seorang hamba itu senantiasa mesti berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menurunkan hujan. Allah yang menahan hujan, Allah juga yang menurunkan hujan. Lalu apa yang beliau lakukan? Wa hawwala ridaahu. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memindahkan posisi selendangnya, menunjukkan bahwa Nabi itu memakai selendang, memakai rida. Rida Nabi SAW itu diletakkan di atas bahunya. Terkadang Nabi posisikan di bahu kanannya, kadang diposisikan bahu kirinya. Kita pernah lihat ustaz-ustaz berceramah itu ada dia selempangkan imamah sorban yang dia lipat, lalu dia selempangkan di bahu kanannya misalnya, atau di bahu kirinya. Maka ini adalah sesuatu yang merupakan perkara yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sering memakai rida. Rida itu selendang kalau kita artikan, bukan selendang perempuan maksudnya ya. Maksudnya adalah imamah atau sorban yang diletakkan di atas bahu kanan atau bahu kiri. Nabi SAW sering seperti ini. Penampilan Nabi SAW seperti itu. Beliau memakai rida. Beliau memakai rida. Dan memang kebiasaan orang Arab, mereka ini memiliki apa? Kebiasaan memakai imamah, memakai sorban. Kadang sorban itu diikatkan di kepala, kadang sorban itu hanya diletakkan saja, tidak diikatkan, cuma diletak di atas kepala. Kadang sorban itu mereka letakkan di atas bahunya. Baik, ini perkara yang biasa di tengah-tengah orang Arab. Dan sebagian orang-orang Indonesia ada yang mencontoh ini, maka ini sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Tapi biasanya di Indonesia yang memakai sorban dan dilekatkan di atas bahunya ini biasanya ustadz yang begini ya. Biasanya ustadz. Kalau kita bukan ustadz berpenampilan seperti ini, nanti orang akan menganggap kita sebagai ustadz. Ketika khatib tidak datang, mungkin kita yang disuruh maju. Ya. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Banyak ustaz di Indonesia yang memakai seperti ini ya. Memakai apa namanya? Selendang. Maka Nabi SAW saat terjadinya paceklik, maka beliau menghadapkan wajahnya ke arah kiblat, berdoa dan membalik selendangnya dari kanan menuju kiri atau dari kiri menuju kanan. Fasalla raka'atain. Lalu beliau melakukan salat 2 rakaat. Jadi salat istisqa itu salat yang dilakukan di lapangan terbuka, bukan di dalam masjid, ya. Maka dilakukan di lapangan terbuka dan dilakukan sebanyak 2 rakaat sebagaimana salat subuh. Dilakukan sebanyak apa? 2 rakaat. Wa jahara fihi bil qira'ah. Bacaan 2 rakaat tersebut dikeraskan. Artinya Al-Fatihahnya dikeraskan oleh imam, makmum mendengar, lalu membaca surat dan dikeraskan, makmum cukup mendengar saja. Baik, lalu gitu 2 rakaat
seperti salat subuh. Wa li ghairihi min al-ahadits, ini hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dan juga selainnya dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini. Baik, ini secara umum ya. Nanti kita akan rinci bagaimana kaifiyat salat istisqa. Wa sifatu salatil istisqa fi mawdi'iha wa ahkamiha ka salatil 'id. Secara khusus kata beliau, sifat salatil istisqa, tata cara salat minta hujan, salat istisqa namanya, fi mawdi'iha, ini dilakukan pada tempatnya sesuai dengan kadar dan tempatnya. Wa ahkamiha, dan hukum-hukumnya itu ka salatil 'id, seperti salat Id, salat hari raya, Idul Fitri atau Idul Adha. Salat hari raya berapa rakaat? 2 rakaat. Dan disebutkan di dalam riwayat bahwa Nabi SAW itu salat istisqa seperti salat Id, salat yang dilakukan sebanyak 2 rakaat. Wa yustahabbu fi'luha fil musalla ka salatil 'id, dan dianjurkan bagi orang yang melakukan salat istisqa, salat minta hujan, itu dia melakukannya fil musalla, di musalla. Orang Arab itu kalau menyebut musalla maksudnya lapangan ya. Orang Arab itu kalau bilang musalla, musalla itu enggak musalla di Indonesia. Makanya kalau datang orang Arab biasanya ke Indonesia, dikatakan di mana salat, di musalla, dia akan heran kok salatnya di musalla, karena musalla yang mereka pahami itu adalah lapangan. Baik, kalau kita di Indonesia, musalla itu semua tempat yang bisa dipakai untuk salat, bahkan kelas anak-anak murid pun bisa jadi musalla, bisa jadi musalla. Adapun masjid dipahami oleh orang Indonesia yang dipakai untuk salat Jumat. Adapun musalla dipahami orang Indonesia yang tidak dipakai untuk salat Jumat. Tapi orang Arab menyebut musalla itu artinya lapangan. Maka salat istisqa itu asalnya dilakukan di lapangan. Dilakukan apa? Dilakukan di lapangan. Baik, ini perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau tidak lakukan di masjid, padahal beliau SAW itu punya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu masjid yang tanahnya itu adalah tanah yang dibeli pakai duit pribadi Nabi SAW. Nabi beli dari anak yatim. Nabi beli dari anak yatim. Anak yatim dibilang tidak usah beli, tapi Nabi SAW tidak mau. Nabi mau membayarnya, sehingga dibelilah oleh Nabi sebidang tanah dan diwakafkan untuk menjadi masjid. Yang asalnya Masjid Nabawi itu adalah masjid yang tembok-temboknya dari batang-batang kurma dan tiang-tiangnya terbuat dari pelepah-pelepah kurma. Baik, ini Masjid Nabawi di zaman Nabi SAW. Kemudian dijadikan perluasan sehingga Masjid Nabawi di zaman sekarang ini sangat luas sekali. Baik, pada zaman dulu Nabi SAW itu hanya membeli sebidang tanah kecil, tidak memiliki ukuran yang luas, hanya muat sholat untuk beberapa orang saja. Dan di samping Masjid Nabawi itu dibangunkan rumah untuk Aisyah. Itulah yang menjadi kuburan Nabi SAW. Itulah yang menjadi apa? Kuburannya Nabi SAW. Itu asalnya rumahnya Nabi SAW. Rumahnya Nabi SAW. Baik, jadi kita katakan bahwa sholat istisqa itu tidak dilakukan di masjid, tapi dia dilakukan di lapangan, sebagaimana sholat Id, sholat hari raya yang dilakukan di lapangan. Bukan karena Nabi tidak punya masjid ya. Tadi kita sudah jelaskan bahwa saat itu Masjid Nabawi sudah ada. Jadi memang ini adalah bentuk syiar, dan nanti akan disebutkan apa illat sebabnya kenapa sholatnya itu mesti di lapangan bukan di masjid. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Kata beliau hafizahullah taala, wa yustahabbu fi'luha fil musalla ka salatil 'id, maka dianjurkan salatnya itu dilakukan di musalla, maksudnya di lapangan, sebagaimana penganjuran salat Id, yaitu salat hari raya. Wa ahkamuha ka ahkami salatil 'id fi 'adad raka'at wal jahri bil qira'ah wa fi kauniha tusalla qabla al-khutbah wa fi at-takbirah fi az-zawaid fi ar-rak'ati al-ula wa ath-thaniyah qabla al-qira'ah kama sabaqa bayanuhu fi salatil 'id. Lalu kata beliau terkait dengan hukum-hukum yang ada pada salat istisqa. Kata beliau hukum-hukumnya keahkam salatil 'id, sama dengan hukum salat Id. Jadi hukum-hukumnya sama. Fi adad rakaat, mulai dari hitungan jumlah bilangan rakaat. Berapa rakaat salat Id?
2. Wal jahri bil qiraah, demikian pula hukum mengeraskan bacaan dalam bacaan salat, yaitu bacaan imam ya, dikeraskan kan. Ini salat yang dilakukan di apa namanya? Bukan waktu malam hari, tetapi itu dengan bacaan yang dikeraskan. Baik. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi dia dikeraskan. Dan salat apa namanya? Salat istisqa ini biasanya dilakukan di pagi hari. Dilakukan apa? Di pagi hari. Kan salat istisqa itu kan di musim kering, musim panas ya. Musim panas, maka tidak memungkinkan untuk dilakukan di siang hari habis salat zuhur misalnya. Nah, ini mendidih kepala, apalagi matahari di Arab Saudi itu matahari yang sangat membakar ketika musim panas. Suhu bisa mencapai 45 derajat bahkan sampai 50 derajat, bahkan pernah 55 derajat sampai 60 derajat. Nah, ini sungguh suhu yang sangat panas. Panasnya bukan hanya apa namanya terpancar dari atas sinar matahari, tetapi bumi juga mengeluarkan panasnya. Nah, ini yang pernah berangkat umrah di Arab Saudi ya, dan mengunjungi Mekah atau Madinah di musim panas mungkin bisa merasakan dan mengetahui kondisinya, bahwa panasnya itu bukan hanya terik matahari dari atas, bahkan malam hari tidak ada matahari pun itu terasa hawa panasnya bumi terpancar dari lantai, dari bawah itu terpancar seperti kita berada di atas wajan dan dimasak dengan api yang menyala di bawahnya. Itu terasa panasnya. Baik. Jadi ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, maklumi bahwasanya jumlah bilangan rakaatnya itu sama seperti sholat id, yaitu 2. Dan sholat istisqa itu dikeraskan bacaannya seperti sholat id kan dikeraskan. Imam mengeraskan, makmum mendengarkan. Demikian pula kata beliau, hukumnya sama wa bi qaumiha tusalla qabla al-khutbah, yaitu dari segi sholat istisqa itu dilakukan sebelum khatib berkhutbah. Itu juga sama dengan sholat id. Sholat id itu ceramah dulu atau sholat dulu? Ceramah dulu atau sholat dulu? Sholat dulu. Pernah dapati sholat id ceramah dulu baru sholat? Ya? Itu sholat Jumat namanya, bukan sholat id. Untuk membedakan sholat id dengan sholat Jumat itu apa? Sholat Jumat dilakukan dilakukan setelah khutbah. Adapun sholat id maka sholat dulu baru khutbah. Makanya kata para ulama, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, bahwasanya khutbah di dalam sholat Jumat itu dilakukan di awal baru sholat. Kata para ulama menunjukkan bahwasanya khutbah itu termasuk dari syarat sahnya sholat Jumat. Adapun sholat id itu sholat dulu baru khutbah, menunjukkan bahwa khutbah itu bukan merupakan syarat sahnya sholat id. Paham ini? Jadi andai kata ada orang yang dia tidak mendengarkan khutbah setelah sholat id, maka sholat idnya sah. Sholat idnya adalah sah. Tapi kalau sholat Jumat tidak mendengarkan khutbah, hanya sholat saja, maka sholat Jumatnya tidak sah. Itu hikmahnya. Dan itu telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Baik. Oleh karena itu, kalau kita lihat dari segi keberadaannya, sholat id itu dilakukan sebelum khutbah sama dengan sholat istisqa itu dilakukan sebelum khutbah sama dengan sholat id. Demikian pula kata beliau, hukumnya sama fit takbiratiz zawaid, dalam takbir tambahan. Jadi di dalam sholat istisqa itu ada takbir tambahan. Pertama dibuka dengan takbiratul ihram, Allahu akbar, takbiratul ihram. Lalu setelah itu ada takbir zawaid. Sebagaimana sholat id di rakaat pertama ada takbir zawaid, takbir tambahan namanya itu. Nah, takbir tambahan ini hukumnya sunnah. Andai kata tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Ya, jangan kita jadikan keributan masalah takbir zawaid. Baik. Jadi takbir zawaid itu dihukumi sebagai sunnah. Sebagai apa? Sebagai sunnah. Baik. Dalam sholat id itu ada takbir zawaid tambahan sebanyak 7 kali di rakaat pertama. Maka di dalam sholat istisqa juga sama. Setelah takbiratul ihram Allahu akbar, ada takbir tambahan 7 kali. Berarti takbiratul ihram tambah takbir tambahan 7, totalnya 8 dalam rakaat yang pertama. Nanti di rakaat kedua dilakukan apa? Takbir tambahan juga dengan menambah 5 kali takbir selain takbir intiqal. Kan kalau kita turun di posisi sujud mau naik rakaat kedua kan ada takbir.
Ada takbir kan? Allahu Akbar. Itu namanya takbir intikal. Itu nggak ngangkat tangan kita. Cukup naik saja. Allahu Akbar. Langsung sedekap. Langsung sedekap seperti ini. Setelah itu, setelah takbir intikal itu, zawaidnya tambahannya 5. Jadi kalau takbir intikalnya dihitung dengan zawaidnya, totalnya di rakaat kedua itu 6. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi sama dari segi jumlah bilangan rakaat, sama dari segi dikeraskan bacaannya, sama dari segi sholat dulu sebelum khutbah, dan sama dalam takbir tambahan di rakaat pertama dan kedua qabla al-qiraah, sebelum membaca al-fatihah dan surat. Kama sabaqa bayanuhu fi sholatil id, sebagaimana yang telah berlalu penjelasan dalam sholat id. Sampai sini paham ya bagaimana cara sholat istisqa. Yang membedakan apa? Yang membedakan bahwasannya sholat istisqa itu tidak dilakukan kecuali diumumkan oleh pemerintah. Berbeda dengan sholat sebelumnya, sholat gerhana. Sholat gerhana, andai kata pun pemerintah tidak mengumumkan bahwa dianjurkan untuk masyarakat sholat gerhana, maka bagi orang yang melihat gerhana, maka mereka sholat. Tapi kalau sholat istisqa, sholat minta hujan, maka ini diumumkan oleh penguasa. Kalau kita lihat prakteknya di Arab Saudi ini sering sekali melakukan sholat istisqa. Tapi ingat, sholat istisqa yang dilakukan di sebuah negeri itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh penguasa. Kalau penguasa memerintahkan untuk sholat istisqa kepada seluruh masyarakat, maka mereka dianjurkan untuk sholat minta hujan. Maka kalau seperti ini kita melakukan sholat, dan pemerintah di sini, pemerintah dalam artian presiden kita yang mengumumkan, atau jajaran-jajaran yang mewakili kepemerintahan. Maka ini semuanya adalah perkara yang dianjurkan. Baik, saya ingat beberapa tahun lalu, sekitar 2023 atau 2024 awal itu terjadi musim panas yang sangat panjang di Indonesia. Banyak pesantren-pesantren di Pulau Jawa yang mereka melakukan sholat istisqa. Tapi di Sulawesi, wallahu a'lam, saya tidak dapat berita, tapi di Pulau Jawa sempat terjadi paceklik yang panjang ya. Mereka sampai melakukan sholat istisqa. Sholat istisqa dilakukan di lapangan, caranya sama seperti sholat id. Yang membedakan nggak ada takbirannya. Kalau sholat hari raya kan itu dianjurkan takbiran, mulai dari berangkat menuju tempat sholat yaitu lapangan, ini sudah takbiran, nanti menunggu sampai sholat itu ditegakkan, ini memperbanyak takbiran. Tapi kalau sholat istisqa tidak demikian, perbanyak doa, perbanyak taubat, perbanyak melakukan amal-amal yang mendatangkan keridhaan Allah. Karena memang tidak turunnya hujan itu adalah bentuk dari apa? Bentuk dari apa? Azab. Terkadang itu adalah bentuk dari azab. Mungkin saja ada orang yang berdosa di sekitar kita, mungkin bukan kita, tapi orang yang ada di sekitar kita. Karena memang dosa itu tidak memandang bulu. Kalau Allah turunkan azab, semuanya kena itu. Mau yang beriman, mau yang kafir, kalau Allah turunkan azab, bisa jadi semuanya kena. Oleh karena itu ada ayat yang menjelaskan kepada kita untuk tidak dekat-dekat dengan orang-orang yang berbuat zalim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan condong dengan orang-orang yang zalim sehingga nanti kalian bisa disentuh dengan api neraka. Pada asalnya bukan kita yang zalim, tapi kita suka dekat-dekat dengan orang zalim sehingga apa? Kita juga bisa disentuh dengan api neraka. Dan Allah juga berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Allah katakan, takutlah kalian akan satu fitnah yang bukan hanya menimpa orang-orang yang orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Takutlah kalian dengan satu fitnah, kata Allah, yang bukan hanya menimpa orang zalim saja, tapi orang beriman juga bisa kena. Oleh karena itu ada syariat untuk anjuran untuk kita itu berhijrah, pindah dari tempat kezaliman ke tempat ketaatan, pindah dari tempat kesyirikan ke tempat orang-orang yang mentauhidkan Allah, dari tempat maksiat ke tempat orang-orang yang taat. Baik, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzakumullah. Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan, kata Abdullah bin Abbas, shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam rak'atain kama yusallil id. Abdullah bin Abbas, ini anaknya pamannya Nabi ya, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, punya anak namanya Al-Abbas, punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Ini sahabat Nabi SAW ya. Dia termasuk dari apa? Anak pamannya Nabi SAW. Kalau anak paman berarti apa? Anak paman, sepupu, sepupu, cocok, keponakan atau sepupu? Sepupu.
Iya. Baik, dia anaknya Nabi, anaknya pamannya Nabi Al-Abbas, ya. Kalau keponakan itu anaknya saudara, ya. Anaknya saudara. Kita punya saudara, saudara kita itu punya anak, maka keponakan kita. Tapi kalau anaknya paman itu adalah siapa? Sepupu. Baik, ini Al-Abbas sama dengan Ali bin Abi Thalib. Ali itu anaknya Abu Thalib. Abu Thalib pamannya Nabi juga. Abu Thalib bin Abdul Muttalib punya anak namanya Ali. Ali bin Abi Thalib. Ini juga apa namanya? Anak pamannya Nabi SAW. Karena paman Nabi itu ada 4. Yang 2 beriman, 2 kafir. Yang 2 beriman Al-Abbas, ya, dan satu lagi adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini beriman. Kemudian ada yang kafir, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab. Ini yang pertama. Yang kedua adalah tadi yang kita sebutkan, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib mata alal kufri, dia mati di atas kekafiran, walaupun dia mengakui bahwa Islam itu yang terbenar, tapi gengsi tinggi sehingga tidak mati di atas keislaman. Baik, kata Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW itu beliau pernah sholat apa namanya, sholat istisqa, sholat minta hujan, itu sebagaimana yang beliau lakukan dalam sholat id, berarti sama. Qala At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan dan sahih, dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak. Wa yaqra'u ar-rak'ati al-ula bi surati Sabbih isma rabbikal a'la wa fi tsaniyati bi suratil Ghasyiyah. Dan dianjurkan untuk mencontoh Nabi SAW bahwa Nabi tatkala melakukan salat istisqa, di rakaat pertama beliau membaca Sabbih isma rabbikal a'la, tidak dibagi 2 ya, dihabisin ya sampai suhufi Ibrahim wa Musa, maka beliau rukuk di rakaat pertama. Adapun di rakaat kedua beliau membaca surah Al-Ghasyiyah, ya, membaca surah Al-Ghasyiyah. Di surah Al-Ghasyiyah ini Nabi baca di rakaat yang kedua. Dan ingat, boleh membaca surat yang lain, tetapi kalau kita mau mencontoh amalan Nabi SAW itu rakaat pertama baca Sabbih, rakaat kedua baca Al-Ghasyiyah. Ini banyak tempat Nabi membaca ini ya. Dalam sholat Jumat juga Nabi sering rakaat pertama Sabbih, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Kemudian juga di dalam sholat Id, sholat hari raya, rakaat pertama Sabbih, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Ini kenapa beliau sering mengkhususkan 2 surat ini? Ini menunjukkan di dalamnya ada perkara-perkara yang agung, perkara-perkara yang besar. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari makna-makna dari kandungan ayat dalam surah ini dan mempelajari tafsir-tafsir sekitar atau seputar pembahasan ini. Wa yusalliha ahlul balad fis sahra. Lihat ketentuannya. Bahwasanya dianjurkan bagi seorang yang ingin melakukan salat Id, yusalliha ahlul balad, penduduk negeri melakukannya fis sahra. Sahra itu artinya padang pasir. Padang pasir yang diinginkan di sini lapangan ya. Kalau di Arab Saudi kan mereka padang pasir memang, ya, padang pasir banyak memang padang pasir di sana. Ya, dan hampir semua tempat itu memiliki padang pasir, apalagi di daerah Madinah. Madinah ini dikenal dengan padang pasir yang tandus, ya, padang pasir yang sangat luas. Kalau Mekah itu dikenal dengan gunung-gunung batu, banyak gunung-gunung batu di daerah Mekah dan jalannya mendaki gunung. Nah, ini Mekah ini Mekah, apalagi di sekitar Masjidil Haram, maka ini kiri kanannya adalah gunung. Banyak orang yang membuat rumah di atas gunung, di atas bukit-bukit batu. Gunungnya gunung batu ya. Gunungnya gunung batu. Baik, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi padang pasir banyak di Madinah dan dianjurkan bagi seorang salatnya itu di lapangan. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yusalliha illa fi sahra. Nabi enggak pernah melakukan salat minta hujan kecuali memang di lapangan. Ya, di padang pasir. Tapi kalau kita ya di lapangan, di tempat yang terbuka, yang outdoor, tempat yang outdoor, bukan indoor. Kalau ini namanya indoor, ini masjid. Ini dia di outdoor, di lapangan, di lapangan. Kenapa? Ini sebabnya ya. Kenapa mesti di lapangan? Lianna dzalika ablagh fi izharil iftiqari ila Allah Ta'ala. Karena kalau kita sholatnya di lapangan, di padang pasir, di tempat yang terbuka, itu ablagh fi izharil iftiqari ila Allah Ta'ala. Itu lebih menampakkan lebih menampakkan al-iftiqar, rasa butuhnya seorang hamba
ilallahi ta'ala, kepada Allah. Kalau di lapangan itu tempat terbuka ya, itu menunjukkan lebih tampaknya seorang itu merasa butuh kepada Allah. Kalau di masjid kan tertutup, bukan Allah tidak melihatnya, yang sampai dipetik kesimpulan berarti kalau gitu Allah tidak maha melihat dong. Kenapa kalau misalnya di lapangan tidak terlihat, kenapa di masjid tidak terlihat? Tapi justru Allah maha melihat. Kita tidak amalkan pun apa yang tersembunyi dalam hati kita, Allah maha tahu. Allah maha tahu. Tapi ini menjadi motivasi bagi orang-orang yang lain, bahwasanya mereka menampakkan syiar bahwa hamba tatkala mereka merasakan musibah-musibah, kesulitan hidup, mereka bersama-sama untuk berbondong-bondong berkumpul di tempat yang mereka melakukan sholat di dalamnya. Maka ini ablagh fil iftiqar, yaitu apa? Fi izhar al-iftiqar, yaitu lebih menampakkan rasa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dimaksud muslimin a'azakumullah, terkait dengan masalah salat minta hujat. Masih ada beberapa menit, sekitar 8 menit menunggu masuknya waktu Isya. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Fadhil, silakan. Silakan yang punya pertanyaan. Ya, silakan. Media sosial, Ustaz. Iya. Bagaimana seorang akhwat yang bergampangan bermedia sosial, kemudian berteman dengan teman ikhwan, dan dia selalu merasa bahwa dirinya aman dengan batasan-batasan. Dan bagaimana nasihat kepada para umat yang seperti itu? Baik. Yang pertama terkait dengan masalah hukum bermain media sosial ya. Hukum bermedia di media sosial. Hukum asalnya bermedia sosial itu mubah, boleh bagi laki-laki dan perempuan. Baik. Al-aslu fil asya'il ibahah fala yuhram minha illa ma haramallahu wa rasuluh. Kenapa kita katakan boleh? Karena hukum asal sesuatu itu boleh. Hukum asal sesuatu kalau itu masalah dunia itu hukumnya boleh, kecuali memang apa yang diharamkan. Ini pada asalnya hukum bermedia sosial bagi laki-laki dan perempuan itu hukumnya boleh. Laki-laki boleh bermedia sosial, perempuan boleh bermedia sosial. Tapi apa? Biqadril hajah. Itu sesuai dengan hajat kebutuhan. Hajat apa? Kebutuhan. Kalau kita memang butuh bermain WhatsApp, maka kita bermain WhatsApp, maka hukumnya boleh selama kita tidak menggunakan WhatsApp itu untuk sesuatu yang Allah haramkan. Pada asalnya boleh. Tapi ingat, indal hajah itu kalau ada hajat kebutuhan saja. Kalau kita tidak butuh kepada itu, maka kita tidak masuk di dalamnya. Apalagi kita mengetahui bahwa di suatu tempat di dalam media sosial itu kadang ada beberapa perkara yang bisa melalaikan kita. Seperti misalnya Facebook, ya. Facebook ini adalah sebuah media yang dibuat oleh orang-orang kafir. Pada asalnya kita tidak masalah untuk mempermainkannya. Indal hajat, jika ada hajat. Kalau tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, kita tidak usah masuk. Karena di dalamnya banyak fitnah-fitnah yang belum tentu hati kita itu kuat. Jadi bagi laki-laki dan perempuan tidak pantas bagi kita untuk mengatakan bahwa kita ini punya hati yang kuat, iman kita kuat. Ini tidak ada yang kuat. Hatta para ulama saja dengan keilmuan agama yang besar, mereka mengatakan al-qulubu dha'ifah, hati kita ini lemah, kata para ulama. Wal fitnatu khattafah, sementara fitnah itu menyambar-nyambar. Jadi tidak perbedaan antara orang yang tua dengan orang yang muda. Bukan berarti orang yang tua ini mereka tidak memiliki syahwat di dalam kesenangan dunia. Ada hal manusia itu sama, antara orang tua dan orang yang masih muda sama saja. Fitnah itu terus menyambar. Tidak hanya menyambar orang yang muda, tetapi orang yang tua juga bisa kena. Walaupun memang anak muda lebih mudah untuk terfitnah dengan perkara-perkara duniawi. Baik. Jadi dari segi hukum asal. Dan tadi telah kita sebutkan bahwa ini indal hajah.
Kalau yang dibutuhkan kita bermedia di Facebook, karena memang di Facebook ini lebih banyak kita mendapatkan manfaat, di dalamnya kita bisa berjual beli dengan lebih leluasa. Kalau di WhatsApp kan terbatas hanya orang yang berkontak WhatsApp dengan kita, atau kita memiliki nomor mereka, ini kan terbatas. Tapi kalau jual beli di Facebook ini, orang yang tidak berteman dengan kita pun bisa mengakses, bisa melihat kita, atau kita bisa mengakses seluruh para pembeli yang kita jadikan Facebook ini sebagai media untuk berjual beli. Ini ada manfaatnya, maka tidak masalah. Baik, tapi tadi sesuai hajat. Kalau tidak ada hajat maka jangan. Ya, kalau tidak ada hajat maka jangan. Apalagi kita orang yang mengetahui bahwa jiwa kita ini orang yang sangat mudah untuk terjatuh di dalam dosa. Baik, Facebook itu di dalamnya banyak ya. Sekarang ada tontonan-tontonan di dalam Facebook. Kalau dulu orang hanya mengupload tulisan-tulisan sebagaimana email di zaman dahulu ya, hanya mengirim pesan. Ini awalnya Facebook. Baik, kemudian di atas 2010 ke atas itu sudah mulai bisa mengupload image berupa gambar. Kemudian setelah itu bisa mengupload video, ya, memiliki memori yang lebih besar lagi sehingga orang bisa mengupload video. Kemudian yang lebih besar lagi, ternyata di Facebook itu zaman sekarang sudah bisa untuk mengakses game. Jadi di dalam Facebook itu ada kolom searchingnya untuk mencari, yaitu bisa mencari game, ya. Sebelum banyaknya aplikasi-aplikasi zaman sekarang ya. Saya tahu karena saya mengikuti aplikasi Facebook ini sejak 2000, di bawah 2010 ya, sejak 2006 saya sudah memiliki media tentang Facebook ini. Makanya kita tahu perkembangannya seperti apa. Sekarang ini bisa mengakses game ya. Game banyak di situ, ada game biliar, ada game pukul-pukulan, ada game sepak bola, semua diakses di situ. Kemudian setelah ada aplikasi-aplikasi yang sangat mudah, apalagi ada bantuan AI zaman sekarang ya, ada aplikasi-aplikasi yang sangat cepat dibuat dengan bantuan AI, kecanggihan teknologi zaman sekarang, sehingga orang tidak lagi bermain dari Facebook, bermain game itu, sehingga orang hanya mendownload satu aplikasi dan langsung masuk di game tersebut. Baik, maka ini adalah hal-hal yang tadi kita sebutkan. Kalau kita tidak memiliki hajat, jangan, karena bisa jadi kita terfitnah dengan itu. Apalagi naudzubillah zaman sekarang ada orang-orang yang mereka terfitnah dengan lawan jenis, bermula dari Facebook, ya, bermula dari Facebook. Banyak ceritanya teman-teman seperti itu, ya. Ketika mereka bertaubat dari satu dosa, ya, ternyata ketika mereka menceritakan asal muasal fitnah yang menimpa mereka itu bermula dari Facebook, fitnah perzinaan, ya, itu asalnya bermula dari Facebook. Kemudian mempersempit sehingga mereka berpindah ke WhatsApp, dan akhirnya bertemu langsung. Bermula dari Facebook itu semua. Nah, kita tidak tahu apa yang ada pada jiwa kita. Hari ini kita kuat, belum tentu besok kita kuat. Baik, ini ucapan ulama ya. Apalagi kita yang bukan ulama, yang minim ilmu, yang jauh dari ilmu agama. Seperti ini kita tutup pintu, ya, kita tutup pintu. Demikian pula kalau misalnya kita hanya butuh untuk mengirim pesan, kalau kita hanya bermedia itu hanya untuk mudah mengirim pesan, menyambung silaturahmi, seharusnya cukup dengan WhatsApp saja, ya, cukup dengan WhatsApp saja, tidak perlu dengan media-media yang lain. Kalau orang zaman sekarang semuanya ada, di Facebooknya ada, Instagramnya ada, apalagi Twitternya ada, ya, apanya lagi, Telegramnya ada, apalagi semua media sosialnya ada. Nggak tahu gunanya untuk apa itu, ya. Baik, ini semua perkara-perkara yang justru membuat dia lalai. Kalau kita mau urus itu semua, ya nggak selesai itu, ya. Main Instagram jam sekian sampai jam sekian, nanti setelah itu main Facebook jam sekian sampai jam sekian, dan masing-masing ini akan ada tuntutannya, nanti Facebook dibuka menawarkan, bagaimana kalau Anda memposting ini, nanti Anda akan mendapatkan ini. Mulai tertarik. Akhirnya hanya tawaran kecil, habis umur untuk itu, ya. Zaman sekarang Facebook itu bisa menguntungkan, bisa mendapatkan uang dari situ. Tapi ketika uang itu masuk, diselipkan perkara-perkara haram di dalamnya. Sama dengan YouTube juga begitu. YouTube itu kalau kita memposting video di dalamnya, itu akan dapatkan uang berupa dolar dari orang-orang yang menonton. Saya lupa ya, saya pernah ditawarkan karena kita juga punya YouTube,
ya, dengan subscriber sudah hampir 10.000, masih sedikit memang. Tetapi saat awal-awal membuat YouTube di tahun 2019, ya, awal saya mengupload video masuk di YouTube, itu apa namanya, ditawarkan kalau nggak salah sekitar 1.000 viewers, 1.000 penonton itu dapat sekitar 15.000 kalau diduitkan $1. Misalnya gini, saya mengupload video kajian tentang sholat istisqa, saya upload di YouTube, sudah, lalu video ini ditonton 1 orang, 2 orang, sampai 1.000 kali ditonton. Kalau kita lihat itu 1.000 kali tayang, nah itu diduitkan itu 15.000 duit, $1. $1 berapa? 15.000, 16.000, begitu duitnya. Bayangkan kalau jutaan, berapa juta? Bayangkan kalau video saya banyak. YouTube saya itu video, kalau YouTube saya pribadi ya, channel YouTube saya itu video yang saya upload sudah 3.000 video, semuanya video kajian. Video kajian total 3.000 video. Setiap malam kajian di-upload di YouTube, diedit sama admin, bikin video short, total 3.000 video. Itu totalnya. Dengan jumlah tayangan tontonan itu jutaan. Kalau mau diduitkan ya sebenarnya lumayan. Tetapi saat saya lihat akad-akadnya, dia tawarkan, dia bilang situ, Anda akan mendapatkan ini kalau misalnya diselipkan di setiap beberapa menit video Anda iklan-iklan tertentu. Nah, ini iklannya nggak bisa disaring, nggak bisa kita bilang iklannya hanya iklan tentang orang-orang yang pakai jilbab saja atau orang yang tidak mempromosikan sesuatu yang haram. Nyatanya semua itu dia bebas, random, tidak bisa diatur. Semua terkumpul. Ada wanita joget, ada wanita yang keluarkan apa namanya, wakaf mushaf misalnya, ada wakaf sumur bor, ada ajakan pinjaman riba berbunga, banyak semua itu. Nah, kalau saya bilang kalau seperti ini berarti ini hukumnya haram. Berarti kita mendapatkan sesuatu diselipkan di setiap video itu iklan-iklan haram. Jadi orang nonton video 5 menit ada iklannya pinjaman riba atau judi online atau wakaf Al-Quran, tapi yang iklan wanita nggak berjilbab misalnya. Dosa itu semua ngalir kepada kita, sehingga tersimpulkanlah hukumnya haram. Nah, ini YouTube ya, YouTube. Kalau Facebook saya nggak tahu. YouTube saya memang sudah lama bermain, dari 2019 saya sudah upload YouTube ya, kajian-kajian sejak kita di Papua itu sudah di-upload YouTube dari 2018. Baik, tapi Facebook saya mulai mengupload itu di tahun 2022, mulai mengupload. Nah, itu ditawarkan juga. Makanya banyak orang zaman sekarang bermain Facebook itu mulai bikin konten. Kenapa? Ada tawaran itu, ada tawaran. Tapi ingat, kalau dia mau mengetahui bahwa di tengah-tengah video yang dia upload itu pasti ada iklan yang diiklankan. Yang diiklankan itu nggak tahu. Ada iklan riba, ada iklan sesuatu yang haram semua. Ada aurat wanita, bahkan adegan perzinaan pun bisa jadi iklan yang ditontonkan. Itulah produk orang-orang kafir itu, menyelipkan dia. Walaupun video kita dakwah, video reel satu dengan reel yang kedua, kita nonton reel yang ke satu. Saat kita scroll ke atas, sebelum kita scroll ke atas pindah ke video yang berikutnya, itu pasti ada iklan dulu. Nah, iklannya ini yang nggak bisa dipilih. Kadang riba, kadang wanita nggak berjilbab, kadang adegan orang yang lagi berhubungan suami istri berzina tanpa sensor. Na'udzubillah. Inilah yang ada di zaman sekarang. Ya, fitnah yang seperti ini sudah dianggap biasa. Ini memang merupakan tanda kiamat. Nabi SAW mengatakan apa? Di antara tanda kiamat, orang-orang berzina dalam keadaan tidak memiliki rasa malu, dan mereka tidak mengakui bahwa itu adalah dosa. Itu adalah sesuatu yang biasa, dianggap apa? Biasa. Oleh karena itu kalau tidak dibutuhkan, jangan. Oh, ada orang alasan saya mau berdakwah. Yang berdakwah itu orang yang betul-betul berilmu. Kalau kita belum berilmu, apalagi belum menguasai bidang-bidang ilmu agama dengan banyak, maka jangan. Karena berbicara di media sosial itu dapat berdampak lebih besar dibandingkan berbicara apa namanya dengan beberapa orang. Saya berbicara di masjid dengan beberapa orang saja, ini dampaknya kecil. Tapi kalau di media sosial semua orang bisa lihat. Dan terkadang salah ucap itu bisa digiring kepada sesuatu yang besar. Salah saja kita berucap sedikit itu bisa menjadi senjata dan menjadi kritikan, bisa jadi menghancurkan dakwah. Nah, seperti ini kita tinggalkan. Kenapa? Melalaikan, menghabiskan waktu. Bayangkan mengedit video berapa menit, keuntungan yang didapat berapa menit, dapat untung pun ada keharaman yang terbesit di dalamnya. Ini fitnah besar. Apalagi zaman sekarang bisa saling kenal mengenal, maka jangan. Kalau mau dilakukan seperti ini,
habis waktu. Ya, biasanya yang seperti ini ujung-ujungnya tidak belajar agama, ya, tidak belajar agama, dan ujung-ujungnya sangat mudah untuk terkena riya. Untuk terkena riya. Riya itu sesuatu yang menimpa setiap orang. Hatta para ustadz, para ulama pun juga seperti itu. Tidak ada yang selamat dari masalah riya. Oleh karena itu, untuk menjaga keikhlasan, senantiasa minta sama Allah keikhlasan. Niat awal kita itu untuk apa? Untuk sesuatu yang baik. Jadi bermedia itu tergantung niat masing-masing, ya. Ada yang main Facebook memang kerjanya mau cari apa namanya, yang laki-laki mau cari cewek, yang perempuan mau mencari cowok, mau mencari yang selevel dan memiliki satu keinginan dengan dia, maka jangan. Kalau kita tidak merasa membutuhkan. Baik, kalau hanya untuk menonton video ceramah, saya rasa cukup di YouTube, cukup di YouTube. Tidak perlu bermain di media-media yang lain, misalnya bermain TikTok misalnya. Apalagi kita adalah orang yang tidak bisa untuk menahan jiwa tatkala kita masuk di dalam suatu perkara, maka jangan. Ya, tidak ada hajat kita untuk itu. Kalau menonton ceramah, banyak video-video ceramah. Kalau kita bisa datang kajian langsung, datang kajian langsung. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi saya katakan bahwa hukum asal bermedia itu boleh, asalnya boleh, tapi tergantung niat masing-masing orang, dan kita bermedia itu sesuai dengan hajat. Banyak para ustaz zaman sekarang semua media sosialnya ada, tetapi yang memegang itu bukan mereka. Kalau mau dipegang semua, habis waktu. Kapan ustaz itu mau ceramah? Orang mau ceramah, jemaah, mau ceramah, ini saya kasih tahu ya. Orang mau ceramah itu bukan langsung datang pergi pengajian. Saya pribadi kalau mau ceramah itu dari pagi sudah saya baca-baca buku ini. Ini pembahasan 30 sampai 40 menit. Ini saya habiskan waktu kadang sehari 2 hari untuk membaca. Baca buku ini, baca dulu buku lain, bagaimana pendapat ulama lain, bagaimana pendapat ulama lain. Apalagi masalahnya masalah fikih. Masalah fikih itu besar. Makanya masalah fikih itu masalah yang nggak bisa disatukan, karena sebagian ulama berijtihad dengan ijtihad pendapat masing-masing. Jadi kadang pengajian 30 menit, coba tanya semua ustaz, kita ceramah tadi 30 menit, persiapannya berapa menit? Kalau dia bilang saya nggak persiapan, hebat sekali itu. Kalau nggak persiapan, hebat sekali. Ustaz besar bahkan ulama pun pasti mereka membaca-baca buku. Bayangkan kalau dia main semuanya itu, dia main TikTok, main YouTube, main Facebook, main Instagram, main Telegram, semua dia main. Dia yang edit konten, dia yang edit posternya, dia bikin faedah, semua. Kapan dia mau belajar? Ya kan? Sedangkan tadi orang mau mengisi pengajian itu harus persiapan banyak. Bayangkan kalau ustadz yang taklimnya satu hari bukan satu, ada ustadz yang 5 taklimnya. Habis subuh ada, habis zuhur ada, habis asar ada, habis maghrib ada, habis isya ada. Bayangkan itu kalau satu pengajian aja bisa 1 hari murojaahnya. Bayangkan kalau 5, ya kan? Itu sudah habis waktu itu. Tidak ada waktu untuk bicara sama istri, nggak ada waktu untuk menggendong anak, nggak ada waktu untuk bantu istri mengerjakan pekerjaan rumah, cuci piring, lipat pakaian, membantu ringankan beban istri, kan nggak ada waktu untuk itu. Habis waktu untuk itu. Baik, maka kita katakan kalau ada orang yang kerjanya main media sosial, sudah pasti semuanya hancur itu. Hubungan dia dengan istri pasti hancur. Pasti hancur. Kenapa? Karena kerjanya bermedia, ya, sangat aktif dalam media sosial. Pokoknya kalau di Facebook itu kelihatan itu ada tombol hijaunya, ada warna hijau. Ini lagi online terus kerjanya memang. Nah, ini kalau seperti ini biasanya semuanya hancur, hidupnya hancur itu. Walaupun kita lihat statusnya bagus-bagus, bagus-bagus statusnya ini, statusnya aja itu. Coba tanya hubungan dia dengan istrinya, hancur itu. Kenapa? Nggak ada waktu untuk cerita sama istri, nggak ada waktu untuk mendengarkan, bercengkrama, bercerita, tegur sapa, saling merahmati sesama pasangan, itu tidak ada. Apalagi kalau ditanya dengan anaknya, itu bapak mau main Facebook saja kerjanya, ya kan? Ibu mau kerjanya nonton live TikTok terus atau live di Shopee terus. Ini kan yang seperti ini sangat buruk dampaknya, sangat buruk. Ya, lagi kita katakan bermedia itu hukumnya mubah, tapi indal hajah. Kalau ada kebutuhan, kalau hanya mau kirim-kirim pesan di WhatsApp saja, yang lain tidak usah. Tapi kalau lebih luas sedikit untuk berjualan, mungkin bisa main Facebook, tapi sesuai hajat. Jangan gunakan untuk selain itu. Dan ingat, media sosial itu nikmat. Nikmat itu disyukuri. Bagaimana disyukuri? Dengan cara melakukan sebaik-baiknya. Kalau nikmat, Allah sudah turunkan nikmat, adanya media sosial itu nikmat itu. Itu sarana bisa kita gunakan untuk kebaikan. Kalau nikmat kita tidak syukuri alias kita lakukan tidak sesuai dengan tempatnya, tunggu-tunggu adab itu akan datang. Tunggu adab akan datang. Kadang adab itu nggak menimpa kita, tapi menimpa orang sekitar kita.
Bukan kita kena, tapi istri kita yang kena. Gara-gara kita. Jadi jangan anggap bahwa azab itu selama-lamanya menimpa kita. Kadang menimpa orang di sekitar kita. Gara-gara dosa bapaknya, anaknya kena musibah. Gara-gara dosa ibunya, suaminya kena musibah. Gara-gara dosa suami istri, orang tuanya kena musibah. Atau gara-gara suami istri yang menghalalkan dosa, anaknya yang kena dampaknya. Nah, ini banyak kisah-kisah masalah yang seperti ini. Jadi jangan dianggap bahwa musibah itu hanya mengazab diri kita, terkadang keluarga kita. Makanya kata para ulama, ada salah seorang ulama ya, yang ulama ini sudah bertobat. Dia katakan, tidaklah aku dulu melihat perubahan terhadap anakku, istriku, dan hewan tungganganku kecuali karena dosaku 40 tahun yang lalu. Dia yang bermaksiat 40 tahun yang lalu, istri dan anaknya yang kena apa? Yang kena dampaknya. Baik, ini sedikit nasihat dan motivasi agar kita bisa menggunakan nikmat sebaik-baiknya. Allahu a'lam. Sudah masuk waktu Isya. Semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.